warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi amma ba'du. Yang kita hormati bersama keluarga besar Habib Haidar, wonten Syarifah Muzayyana, Syarifah Hanifah, sedanten ingkang kula hormati wonten Habib Ali bin Yahya, Habib Ali Ba'adil, wonten Habib Ridho Al-Hasani, wonten mbah-mbah kula niki, wonten Mbah Ahfaz, Mbah Zaki, wonten mas-mas kula, wonten Mas Zainul, Mas Sufyan sedanten, dan Kiai Khozin, wonten Mbah Najib, wonten pemain cadangan, wonten Mas Edi. Sebelumnya terima kasih sekali atas ralat atau pembenahan dari Habib Ali bin Yahya. Karena memang di Jawa itu biasa musamahah. Kalau niku mboten ngerti nek ada Mas jenenge Edi, raya iku sarop. Niku muridé Said Abbas Al-Maliki. Tapi dadine ngoten niku. Tadi saya pastikan bahwa Habib Haidar ini teman dekat sama mbah saya, juga sama abahnya Mbak Ahfaz Ki Hamid Bedowi. Jadi dulu itu cerita yang beredar, semoga ini tidak termasuk akhta syai'ah atau al-akhta syai'ah. Dulu itu Sayyid Hamzah bin Abdullah bin Umar ini, Sayyid Umar ini gurunya Mbah Mat. Jadi Mbah Mun punya mbah dari ibunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato. Di antara khas ngajinya itu harus menghafalkan mahfudzat. Beliau hanya mau mengajar kitab yang bisa dihafalkan, sehingga beliau tidak mau baca kitab besar-besar, karena kalau potongan-potongan Mas Edi kalau ngapal majmu' itu kan minal mustahilat. Ini mustahilat aklan dasar Anda. Jadi terus disuruh ngapalkan kitab-kitab kecil, dan itu yang dibawa Mbah Ahmad disarang menjadi muhafadzah. Disyarat untuk alim itu harus muhafadzah hafalannya, tapi sama guru-guru dipakai syarat kenaikan kelas. Tapi saya pastikan bahwa sanad-sanad yang dibaca ini semuanya benar berdasar tulisan versi kita. Kita yang Kiai Jawa juga punya tulisan banyak. Misalnya di sini ditulis Sayyid Haidar bin Hasan bin Sodaqah Dahlan bin Zaini Dahlan bin Ahmad Dahlan sampai Syabul Qadir Jilani, sampai lewat jalur Sayyid Abdul Al-Mahdi, sampai Hasan Musanna, Hasan Asibdi, dan sampai Rasulullah SAW. Saya bawa manuskrip ini, mungkin jarang yang punya, termasuk mas-mas saya pasti tidak punya ini. Ketika Sayyid ini diantara cucunya, kan kita tahu tadi ya, Habib Haidar bin Hasan bin Sodaqah, ya, Haidar bin Hasan bin Sodaqah. Tadi dijelaskan beliau bahwa Sodaqah ini punya saudara namanya Ahmad Zaini Dahlan, yang ma'ruf, yang masyhur, yang ngarang mutamimah macam-macam. Ketika Syekh Mahfud At-Turmusi, ada yang baca At-Tarmasi, ini ngaji di Mekah, sebelum itu ngaji di Basoleh Darat, itu ngarang kitab Al-Manhalul Amin, Syarah Masailut Ta'lim, yang dulu dikarang Bafadl, kemudian lebih dikenal dengan istilah Hasyatut Turmusi atau Hasyatat Tarmasi. Dan diantara Sayyid top yang memberi takrid, ya ini orisinal ini, diantara Sayyid top yang memberi takrid saat itu adalah Sayyid Sodaqah. Ini ditulis Takridu Nukhbatil Mudarrisin fil Masjidil Haram wa umdatu ayanihil a'lam al-alama Sayyidi as-Sayyid Abdullah bin Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Terus saat itu artinya hadil bait ini Baitul Nubuwah, Baitul Ilm, jadi sudah terkenal sekali. Zaman itu beliau ini Sayyid Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan ini kasih kata pengantar kitab Hasyatut Turmusi. Di antara yang beliau katakan tentang memuji Syekh Mahfud At-Turmusi, beliau juga detail sekali ngendikan di kitab ini ya, Muhammad Mahfud bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdullah bin Marhum Al-Alama Al-Hajj Abdul Manan At-Turmusi Al-Jawi. Terus cerita-cerita hubungan kita dengan ulama-ulama Haromen. Saya muridnya Mbah Maimun. Mbah Maimun punya mbah juga sekaligus gurunya namanya Ahmad bin Su'aib. Itu ngaji sama Sayyid Umar Sato.
Dan di kitab-kitab sanad Said Abi Bakar Sato ini paling kecil. Kecilnya ngaji sama Said Umar Sato. Di tengahnya yang terkenal ada Said Utsman. Dulu di era itu yang diantaranya ngaji itu Syekh Abdul Hamid Al-Qudsi. Terus ini cerita-cerita tentang betapa benana wa benahum itu ada lakoh yang luar biasa. Jadi zaman Syekh Mahfud At-Tirmidzi ngarang kitab itu diantara yang ngasih takrid, ngasih komentar ini Amit ini Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Sayyid Zaini Dahlan. Ini di kitab Hasyiatut Tirmidzi di juz 7. Jadi ketika di akhir juz diterangkan takridat dari beberapa ulama daripada Sadatinal Hasaniyin, yaitu Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Di antara pujian beliau, karena beliau baca betul kitab Hasyiatut Tirmidzi, inna hadza lahu ta'lif alladhi yaftakhiru bihil amilun. Terus beliau menulis limiti hadza falyamalil amilun. Fajazawahu mu'allifaha al-jaza al-hasan bi fathihi wa judi. Wa matta'al muslimina bi baqaihi wa judi. Jadi ini menunjukkan ketika beliau menulis itu masih sugeng. Dan kita tahu Syekh Mahfud At-Tirmidzi ini adalah gurunya Mbah Hasyim. Jadi memang benar dikatakan Habib Ali kalau cerita Mbah Hasyim ngaji Syekh Ahmad Zaini Dahlan memang nggak mungkin, karena Mbah Hasyim ngaji sama Syekh Mahfud. Syekh Mahfud baru ngaji sama Sayyid Abi Bakar Sato. Sayyid Abi Bakar Sato baru ngaji sama Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Memang secara tokoh itu nggak mungkin. Tapi ada beberapa catatan memang kalau Syekhona Khalil, Mbah Soleh Darat dan keluarga besar Kudus Damaran itu memang domenangi Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, karena tokohnya memang di atas Mbah Hasyim Asy'ari. Saya pernah meneliti bahwa Hinatu via Syekh Nawawi Banten itu Syekh Mahfud At-Tirmidzi sekitar umur 29 tahun. Karena Syekh Mahfud ini dulu ngaji di Mbah Soleh Darat umur 9 tahun sampai 14 tahun. Terus pertama mulazamah Sayyid Abi Bakar Sato itu umur 15 tahun. Lazamahu muddata asri sinin. Beliau ngaji sekitar 10 tahun. Terus ditinggal wafat oleh Sayyid Abi Bakar Sato itu ketika beliau umur sekitar 25 tahun. Dan ketika beliau ngarang kitab ini, di antara teman beliau dan juga sekaligus mitra diskusinya adalah Sayyid Abdullah bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Kemudian memberi kata pengantar ini, di antaranya mensifati Sohibul Afham Ad-Daqiqah wal Ma'ani Al-Asba Ar-Raqiqah Al-Murtafi ala ru'usi Fudola'il Asri. Dan kita tahu Mbah Mahfud ini punya beberapa murid, diantaranya adalah mbahnya Mbah Akhfas ini, Mbah Baidowi, juga Mbah Maksum, juga Mbah Sidik Jember, juga beberapa masyayikh di Indonesia. Ini yang agak serius tentang manaqib, supaya kita tahu bahwa inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Nah, yang penting dari sanad itu adalah profesionalitas. Sebab itu kulo seneng cerita nu paling seneng cerita wali, diradi kepenak. Jadi dulu itu terkenal ceritanya, yang paling terkenal di Jawa Timur. Ada santri itu gobloknya ada ketulungan. Jadi khidmah dia itu, dia ini ngopi, dia kopi, menonak dia ini rokok, itu gula asbak, pokoknya khidmah terus. Suatu saat dia itu mati, ya mati betul. Ketika ditanya sama Mungkar Nakir Marrobuka, malaikatnya dia tertawain. Malaikat kamu itu gimana? Kalau tanya itu ya sama yang pinter, tanya kok sama orang bodoh. Saya ini nggak pernah ngaji, hanya khidmah. Terus, yang pinter siapa? Itu yang di atas, maksudnya kiainya itu. Jadi malaikat dianggap gak profesional, wong bodoh kok ditakoi. Ini bisa dipakai, bisa dipraktekkan. Nanti kalau malaikatnya baik ya di ACC, kalau tidak ditaboi. Jadi malaikat itu juga harus dimengertikan. Di mana-mana tanya itu sama orang pinter, jangan tanya orang. Akhirnya terus karena kiainya ini kasyaf, Pak Kiai, kata santri Anda ini, santri jenengan ini disuruh tanya orang pinter, yang pinter jenengan yang jawab. Ya aku sing jawab itu sepanjang terus dijawab marrobuka Allah gini-gini terus. Singkat cerita terus kiainya agak marah, cung goblok mulai mondok nanti mati. Nah ini cerita ini bulan tapi penting, karena kalau kita nanti masuk surga itu mengandalkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau amal kita tidak cukup, amal pidato disangoni, itu serawan masalah.
tahlil nangis sebenarnya di depan umum. Neng omah ya rapati iso nangis. Ngaji semangat ya nak didelok wong ngene-ngene iki. Ngaji ning omah ngontak ngantuk. Enggak meyakinkan. Amal kita semua ini enggak meyakinkan. Yang meyakinkan itu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan syafaat Rasulullah ini supaya Nabi itu tidak capek-capek, ini harus didelegasikan ke kiai-kiai, karena banyak kiai yang mengatakan saya itu tidak yakin bisa nyafaati. Timbang Nabi repot-repot moro mriki kan ya mendingan dipasrah-pasrah wong kene lah. Ya ada kiai yang cara berpikir begitu. Tapi itu bukan guyon, memang secara sanad seperti itu. Masyhur di kitab Syafa'ah. Di kitab Syafa'ah itu ketika Allah memanggil semua nabi dan ada kursi di surga, hanya Nabi yang enggak masuk. Itu bisa dilihat di kitabnya Sayyid Muhammad Mafahim Yajibu An-Soha. Ketika Allah tanya, mana Habibi Muhammad? Beliau tidak mau masuk, kata nabi-nabi yang lain. Kenapa tidak mau masuk? Hasil terus Nabi ditanya sama Allah, kenapa kamu tidak mau masuk? Semua nabi sudah masuk. Kalau saya kadung masuk, surga ditutup. Nah ini yang muatnya nggak jelas-jelas ini nggak bisa masuk. Intinya kita masuk dulu digiring Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memang jadi wong pinter itu penting. Jadi wong pinter penting, sing goblok pun tetep goblok. Enggak usah memaksakan apa pinter. Selain angel ya ketok era sopan. Kalau nu gak ada santri konco nggih konco riyen ngaji sami-sami teng Mbah Mun. Lu gobloke ra karo. Nggak tak takoki kenapa kayak goblok. Sungkan Gus. Nyanyi Mbah Mun. Saya tuh pernah dinasehati itu paling saya kenal. Gus, nak soleh udah nemen-nemen. Kenapa? Mari kok swargane ambek Mbah Mun sungkan, gak enak. Apa beda widadari sungkan? Apa pacaran widadari sungkan? Soleh pas-pasan, kok awraku. Itu kangen-kangen kok masuk akal. Ora enak. Sampeyan iso bayangno swarga awur Mbah Mun. Apa metingkrang sungkan itu. Terus monggo ke soleh pas-pasan mawon kersane lho. Tapi risikone pas-pasan nak kuotane ra cukup neraka. Resiko kuota nak pas-pasan itu risikone niku. Terus Rasulullah itu milik semuanya nggih. Sing sering nangis wedi pangeran di ibadah, sing sering guyu nggih ibadah. Sampai kalau ada riwayat dan ini saya yakini benar di Ihya ada, di Hilyatul Auliya ada. Inna min khiyari ummati fi ma nabba'anil mala'ul a'la qauman yadhakuna jahran min sa'ati rahmatillah. Somben umatku pilihan-pilihan sing nak guyu banter-banter. Mergo saking yakin rahmat Allah ku jembar. Potongan ngeten iki nak diajari nangis terus frustasi. Mergo kombinasi nangis kredit, nangis damuk bojo, nangis tanpa masa depan. Wis kon guyu mawon kesane ridho mek kodok qadar. Terus masyhur itu dua nabi yang debat ini masyhur, yaitu Yahya dan Isa. Yang satu sering merengut mikir akhirat, digojlok sama yang sering guyu. Mali aroka abisan ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Kowe kok merengut kayak orang rahmati pangeran. Embo guyu bareng. Terus yang sitok gojlok. Mali aroka dohikan ka'annaka ta'manu min makrillah. Kowe guyu kayak orang adab kae. Alhamdulillah mati nabi ini mun sakit sedanten beb. Guyu nggih saged, nangis nggih saged. Berarti yo niru Nabi Yahya, niru Nabi Isa. Cuma kok ora perkara iku, perkara jagone menang. Arab Saudi menang guyu kabeh. Bareng saiki kalah terus nangis kabeh. Lah nek guyune wong saleh-saleh kados kula krana wedi pangeran. Mesti guyu mergo wedi pangeran. Kula niku izin didelok pangeran ku nangis, wong dikek rahmat akeh kok ijek nangis. Oleh syukur iku kapan? Terus guyu iku saged dielmoni. Terus niki cerita-cerita sanad nggih di antara kula aturaken Habib Ridho, Habib Ali supados ngertos bilih Al-Mudawwan yang dibukukan bahwa Habib Shadaqaini Al-Hasani itu di kitabnya Syekh Mahfud napa? At-Turmusi. Beliau itu begitu bangganya dan di antara beliau yang beliau banggakan saya ngarek kitab ini ditakrid beberapa sadat, beberapa apa itu beliau ngendikan Sulalatun Nubuwah, di antaranya ada Sayyid Abdullah bin Sodaqoh bin Zaini. Kayak apa kita bangga, seneng. Misalnya saya muridnya Mbah Mun tentu ngaji sama Mbah Karim, juga ngaji sama beberapa gurunya termasuk abahnya sendiri Mbah Zubair. Mbah Zubair dulu ngaji di Mekah termasuk ketemu Syekh Hasan Nasad, ketemu macam-macam lah.
ketemu Syekh Said Al-Yamani, ketemu macam-macam, dan semuanya sampai ke Sayyid Ahmad Zaini Dahlan yang tadi diterangkan saudaranya Sayyid Sodako. Tapi memang menyangkut tasamuh nama itu memang di Jawa umumnya, meskipun kiai yang tahu itu biasanya tasamuh, karena kalau ada orang mirip itu dipanggil mbahnya. Dulu saya ngaji di Sarang, saya ini punya mbah namanya Ki Sidik, beberapa kiai manggil saya juga Sidik. Ketika saya mulai hafal Quran, beberapa kiai mulai manggil nama saya Nur Salim, karena bapak saya itu Kiai Nur Salim terkenal hafal Quran. Yang saya tidak mau itu dipanggil Edi. Wah, itu naudzubillah min dzalik. Ma'adzallah itu. Jadi memang tasamuh ini semoga dimaklumi lah. Karena memang seperti Gus Idror ketika ngaji di Sayyid Ahmad juga dipanggil Maimun Sohir. Tapi saya yakin pembenaran Habib Ali tadi memang kita butuhkan, memang benar-benar kita terima kasih, karena memang harus ada bedanya adat Jawa dan Arab. Kalau di Arab memang Ahmad itu nama bin Zaini Dahlan, kalau di Jawa itu Ahmad itu nama tambahan. Jadi satu orang, saya namanya Ahmad Bahuddin ya satu orang. Kalau di Arab Ahmad cukup, Muhammad cukup. Makanya kalau di adat Habib orang Jawa itu bingung, Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Ali, kadang Muhammad bin Muhammad sampai beberapa kali. Makanya dulu kalau di Israel itu kalau ada orang namanya Muhammad bin Ahmad bin Muhammad, kamu mempermainkan saya karena jenenge mau dibolak-balik. Padahal memang di beberapa adat begitu. Imam Ghazali berapa kali kata Muhammad itu? Muhammad bin Muhammad sampai 3 kali. Habib yang kita kenal misalnya Ali bin Husain yang Said Ali Zainal Abidin. Karena setelah itu punya anak namanya Muhammad Bakir. Sebenarnya hanya Muhammad saja, Bakir itu gelar. Di annahu Bakarul Ilma, kan namanya kan Muhammad bin siapa? Ali bin Husain. Setelah itu ya bin Ali Fatimah Zahra. Jadi memang semoga dimaafkan kesalahan kiai-kiai ini. Sebagian memang salah karena memang benar-benar salah. Sebagian salah karena tasamuh. Sebagian salah dari wong akeh berdamuk bojo wis bingung. Salah itu macam-macam. Ora profesor, ora kiai berdamuk bojo wis bingung niku. Makanya kalau pertama jadi kiai itu muji kiai top itu bukan karena alimnya, kalau sudah tua-tua itu. Wong ra duwe dhuwit, damu ibojo, utang jatuh tempo kok ijek mulang itu top. Jadi kalau alim itu sudah biasa, bisa dipelajari. Tapi dalam kondisi seperti itu masih bisa ngajar itu biasa. Akhirnya mulang jurumnya enggak ada takrib. Khutbah Saban diwaca Muharram. Karena memang di rumah penuh masalah. Terus khutbah boten madhep ngalor mun sae lah pun bingung. Tapi Allah Taala nggih maklumi tiyang bingung. Wonten tiyang tobat. Niku hadis sahih boten hadis sahih. Wonten tiyang tobat bareng ditampa Allah mlebu swarga. Iku lek muni Allahumma anta abdi. Pengiran Allahumma anta abdi. Ana rabbuka anta abdi. Terus dawe kanjeng Nabi akhto amin min syiddatil farah, sampai saking senenge iku dekne salah ning ngarepe pangeran. Musa pangeran rusak. Manjen ya wow, manjen wong damuk yo repot. Wong penuh musibah dia repot. Pemene mun rai-rai konflik sama Sedi itu repot. Terus niki wau mun perjanjian kalian Mas Nul. Niku Sarifah saya niku mun matur Mas Nul. Kula niki kan pemain inti. Kula kepen dicadangno niki kan butuh debutan sing butuh panggung, ini butuh syafaat. Terus tahun ngajeng saged di kan misi mungkin hadirin dia menik nalillah wa inna ilaihi. Terus ini yang diceritakan Habib Ali tadi, Masya Allah. Memang ini saya bacakan biar dapat barokahnya Habib Haidar. Ini tulisan orisinil Habib Haidar bin Hasan bin Sodako bin Zaini Dahlan. Ayyuhal qari as'adakumullah. Ini kata pengantar beliau ketika nulis manaqibnya Sayyid Hamzah Sato. Laqad alqaitu manaqib Sayyid Hamzah Sato rahimahullah miraran binasabati yaumi wafati fi jama'atin azimah minan nas. Waqad sa'alani katsirun min talabati wa asdiqaihim al ulama aktuba risalatan fi manaqib rahimahullah wa tudba umarratan bata ukhra yaqulu wa qudwatan wa uswatan li subhanil yaum. Fa waqa fi qalbi luzumu ijabati hadha su'al hasba taqati. Wa ini ta'araftu bi anna tilka risalah lam tusaf bil kamal wa lam tuwaffi bi jami'i manaqib Sayyid Hamzah Sato wa khisalih al karimah wa lam taqirra uyunun nadhirina ilaiha likillati bidu'ati atau wa lam tuqirra uyunan nadhirina ilaiha likillati bidu'ati
Intinya itu dengan bahasa Arab seperti ini betapa kita membayangkan kealiman Sayyid Haidar. Beliau pakai lughatil fusha, beliau begitu fasih. Dan keluarga kami kenal sekali sama Habib Haidar karena Sayyid Hamzah Sato itu teman akrabnya buyut saya namanya Bahdur Rahman, itu akrab sekali sama Sayyid Hamzah, bikin masjid kemana-mana. Dan Sayyid Bahdur Rahman ini termasuk donaturnya Sayyid Hamzah ketika bangun masjid. Jadi makanya saya ini ketika Syarifah Muzayana ke rumah saya, terus ada Syarifah Hanifah juga, pernah juga didolanin siapa Mas Farid yang dari Ngawi. Saya senang sekali karena memang muamalah, muasyarah dan apalah silaturahim semuanya ini sudah tersambung. Dan ini yang mudawwan, ini tulisannya Mbah Maimun tentang Sayyid Hamzah Sato, dan diantara yang disisipkan dipakai adalah taklidnya Sayyid Haidar. Yang paling menyenangkan ini apa? Di kitabnya At-Turmusi ini, di antara kebanggaan Syekh Mahfud At-Turmusi adalah kitabnya ditakrid oleh Sayyid Abdullah bin Sodaq. Ini kan luar biasa. Ya, ini luar biasa. Ada silsilah keilmuan. Biasalah ada silsilah apa? Keilmuan, dan kita tahu inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna apa? Dinakum. Dan di antara akhdul ilmi adalah wujudu syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi ngendikan syafaati li ahli kabair min ummati. Mun apa hadis gampang-gampang. Ana hadis sing angel-angel syarat untuk syafaat kudu ngene-ngene. Napa sini kemawon. Syafaati li ahli kabair min ummati. Ampun tafsir ahli kabair sing ahli dosa gedhe sing bulet-bulet ngono kersane mboten memtersangkakan siapapun napa. Li ahli kabair kanggo wong sing bulet-bulet. Nak kanggo nyuwun sewu nuduh orang melakukan fahisah apik, seudon mboten apik. Soale di mak. Kalau nak manane yo ngoten sak nangger ngaji. Syafaati ul ahli kabair kudu wong sing bulet-bulet. Mboten dosa gedhe, Gus. Senam kok anggap wong liya dosa. Wong aku biasa kusnudan kok biasa seudon. Lah kabair maknane kan dosa gedhe. Jare kowe, jare aku ora. Wong bulet-bulet. Terus ada kitab Al-Muwafaqat namanya. Itu kalau ngelem Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh di antara pujiannya adalah disebut Ja'a bimillatin hanifiyah. Nabi ini membawa millah hanifiyah. Dan di antara beliau nyifati itu agama ini hadhil millah. Terus taquduhum jami'an, terus sampai memuji, dan hadhil millah ini menguntungkan muti'an wa asiyah. Orang yang taat ya diuntungkan hadhil millah, yaitu surga biwiri napa hisab. Yang wa asyian juga diuntungkan hadhil millah, karena yang asyian pun sama Rasulullah dingendikani syafaati li ahli kabair min ummati. Bahkan Allah piyambak ngendikan qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Jadi yang ahli taah ya difasilitasi, bahkan ahlul isyan pun difasilitasi syafaat. Lho soal perilaku ya nek iso aja salah. Tapi ora usah dilarang ya wis salah, ora usah dingokon ya wis salah. Makanya agama ini senang ada riwayat-riwayat kullu bani Adam misalnya khata'un wa khairul khata'in apa at-tawwab. Agama ini fasilitasi semua mutian wasi. Terus difasilitasi lagi orang-orang yang fahiman wa ghobiyah. Wong sing cerdas lan sing goblok. Sing goblok lan sing cerdas karo kula nggih sami. Sabul Qadir fil jannah. Mergo wali sultan ulama. Mengke pengumuman kedua sampean teni. Wa man ahabbahu ya fil jannah. Sampean urung ngaco tok. Kulo Gusti kulo mau modal waman ahabau ya takolal mau mangke mana ke singgo te Sayyid Ridho sing tau teko ning madrasahku pisan tok ora usah sering seko pisan ya pisan Gus kok rahmati pangeran padahal kene manakipan ra ketum mau manjen arah teko rugi ra entuk pitik tapi wis paling niate urusan masing-masing tapi sing penting niku bukti mahabbah ni Sabul Qadir napa Al-Jilani. Lan kula suwun sakwise niki nak manakipan eling Sabul Qadir wong alim. Aja eling bentuk pitike, paham nggih? Niki kersane ditobati pangeran. Nggih ngoten mawon mugi-mugi barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mulane saniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran iki kula seneng. Wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama tatut-tatut monis bocah kok ora melok garusan elek. Bocah ora melok istighosah wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok ngono. Mulane misalnya kita mau istighosah yo ulama kadang melok nunjukno nek itu sunah. Yo kadang ra melok ibadah istighosah kok. Ojo melok terus kriminal kan. Ulama lho.
Paham ulama itu goblok. Nah, ulama gak apa-apa. Paham ya? Yang penting konstitusi agama tetap sunat, tetap sunat. Dan untuk menjaga variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran hanya tersentralisasi di situ. Kalau udah sering beronten, wong dengan gula sama nanti kena rakan. Kalau nak kiai, wonten pondok gitu, karena 30 dino gitu lah. Mesti orang kisan dino, dia betul nunggu, dia ngomong, ya orang ya orang, ya betul dulu ya. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong awam sing sedang tidak tahu, ojo sampai dicap berbohong elek. Kasihan deh. Meskipun kira tahu kalau sisen dhewe, tapi ora usah mbok cap nopo. Jangan sampai ada kriteria baru contoh kira tahu kok konis paten. So mereka ngakoni sholat fardu. Kecuali nanti ditinggal subuh saya oke kamu konis paten, sih ditinggal semua tahu kok konis paten. Itu nanti kalau subuh juga, meninggal sunat kok konis paten. Itu bahaya dalam konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat loh, mungkin atraweh orang keramat ber. Itu lagi biasa. Tapi gue dasarnya ya, tidak punya kepentingan apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Lalu juga nak sunat tetap apa? Ngomong kalau ada niai mulai 2005 ya resmi kenaruan. Sholat tahiyat masjid itu nanti itu. Ya atau orang itu bang betul. Ya kan saya malah yang muncul lah. Gue mulai atau orang yang salah kerja itu. Saya tak kira tak kemudian bertolak. Aku mulai subuh melanggar ibadah terus yang gue tak gila-gila ini menurut salah sapi. Sampai seminggu pisan nggak sholat tahiyat masjid bulan tuh ya. Oh aku ibadah mulai sampai turun menang ya. Ibadah seminggu pisan bangun nggak sholat apa? Tahiyat apa? Kalau bisa mengenang hadis dari Aisyah, aku roh tenang Nabi senang amal, tapi nak takut jaga berdua amal itu ditinggal. Ini memang begitu. Kita jangan sama khawarij ojo sampai kita jadi kaum apa? Sampai kiai gagal kiai ini berpopo asura orang, kiai gagal jadi kiai ini berkerja kaposo, sampai banyak kiai gagal hanya karena gak ngakoni sun. Lu ngomong kita Indonesia di sini terkenal motor jep, motor itu saban, motor 1A, wakil lagi sing gagal. Kalau orang diciri dia lah. Berhubung kalau kiai yang dua keterangan koni, akhirnya dapat apa-apa. Jadi kiai yang saya ijazah di bawah kaku dia. Lu enggak? Umumnya jadi tradisi tiap kiai bisa mesti motor 1A loh. Sekali ke kiai orang, kiai mau orang. Paham? Berhubung orang tinggi nyari tetap raposo. Butuh nyari, mau serang hilang motor butuh nyari. Ya, udah. Lalu butuh nyari ya, ada segini gula itu satu asur, orang awam pun paling rara. Kamarnya mau tempatnya kan itu poso. Ini orang apa? Butuh nyari, loh. Lu kalau mau poso kuat. Gua rapotan dia senengan. Cuma anak rapotan terus kebintangan, rong kiring teh. Tahu diri gua apa sih saud. Tunggu mari ngerti ya, sebenarnya rapotan lain rapat itu kan. Mulai ini rapotan rai ibunya, jadi aman. Oh, kalau rapotan itu mau benar tuh tapi nanti tidak ada kamu dia rapotan itu. Jadi dia biasa aman. Orang kok gak satu batal war. Oh, salah nyarah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum khawarij itu soleh tapi bawa benar. Iku ilaro hum syirara khalqillah dari blumat dan kemakluran. Nah, ini perlu kalau terangkan. Wa qala innahum in talaqu ila ayatin nazarat fil kufar faj'aluha 'alal mu'minin. Ini rumah masalah kamu, ini kita kenalin. Orang-orang khawarij ketika ono wafat sing mestine nazalat alal kafirin diterap alalmu. Ini rumah nanti ini. Saman kepengen ketemu pengiran selamat. Ini sensitif kan. Mulai saman rausa, anut sampai pakar-pakar rausa, mulai partai-partai sing suci rausa. Anut sampai tidak mengarah. Bang, wong ngaji di kitab mesti tahu itu.
Terus lagi yang paling tawadhu lah, ngaji ragu kitab, si tawadhu pulau bawa kitab artinya tawadhu, karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat, sing sokika ila rasul. Lalu ragu kitab tak percaya pendapat ide. Mak ngomong sopan rakaruan, juga ngomong pendapat ide. Agama ini bergaya lagi. Agama Islam kaji Nabi Muhammad, jadi ngomong Islam yang berdasar hadisnya Nabi. So kok berdasar pendapat ide? Nah misalnya kasusnya ini yang perlu diruang. Wong Khawarij itu maca Quran, tapi dia ora ora asbabun nuzul. Sing ora asbabun nuzul ada istilah lan para sahabat. Misalnya tadi sing atas. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh dari wong Khawarij, Ali dengan Muawiyah sudah ayat wa may yaqtul mu'mina muta'am ikan fajazau jahannamu khalidan. Jadi keyakinan Khawarij Ali yukinnar khalidan fiha, Muawiyah yukinnar khalidan fiha. Mereka ayat wa may yaqtul mu'minan termasuk membunuh orang mukmin. Memang bunuh mukmin itu gede jelas. Tapi ayat itu piye wae dhisik iku diurik wong kafir sing penggaweane materi wong mukmin. Repot mawon. Lho mau ayat itu berjalan sesuai kaya sing dipahami Khawarij berarti yo ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah lawan DCI kok sampe finar. Saiki DCI sing materi Islam finar. Islam sing Islam materi DCI sing agama Islam yo kok tak finar. Paham ya? Lalu lain caranya narkema ngoten niku. Mana ramana kula nggak tak hilang. Terus lama laku mukmin artinya dia, ya wong kemana yang mau dan lu pun rokok. Tapi sing gawe ku pengenan. Jadi tatanan ini enggak aku. Maksudnya pengenan dia wala kowe awak ngendikan. Mateni wong mukmin iku mlebu rokok lah. Lah ngono wong tau mateni mukmin nang rokok selawase. Tapi pengenan ayat Al-Qur'an kok mlebu ayat itu kok. Nah, kemarin kalau mari bingung, aku dibaca ayat. Nah, aku madaku 30. Nah, pengiran dengan ikan untuk orang sing tobat ya tak sepuluh. Aku pengiran dengan memperlakukan pasal berapa? Lagi, tinggal tunggan telah. Tinggal melakukan pasal berapa? Lu kangen lu, sing jauh, pengiran misalnya dilapis sing jauh. Misalnya waman saroko, waman jana benar. Mungkin dino sing maling mlebu roh. Tapi nabi kadang jauh mangkol dari Allah ada kolal. Misalnya tujuan itu masih belum. Lagi dulu sekolah lain-lain apa? Paham ya? Sing dulu sekolah. Lah kalau kita balik itu biar pasal. Kita pasal mana ini? Pakai. Karena pasal sendiri mangkol dari Allah ada kolal dan lain lain zara wae. Karena pasal sendiri itu lain sih lagi kita sih bawa mukmin, malah cerita lagi kita sih bawa neraka. Nah, kita apa itu? Artinya gimana? Lalu dia semua lagi. Lalu dia karena itu ngomong pengiran atau pengiran. Katanya dia, tadi rapati para pengiran, antara hubungan ke pengiran roh pakai lebak kersane. Kue cara hubungan ke pengiran roh pakai lebak kersane. Pengiran. Kok aku sih merasakan hubungan rapi lebak? Paham? Bahaya kalau ayat nazar alal kafirin kemudian intolak ila ayatin nazar bil kufar pada aluha alalmu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Malah pula dalam hal ini anti wahabi dalam hal ini. Pulau lu rapati teman jarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi negara ini kafir mesti kriminal lagi. Kalau negara ini syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara yang diwajib penawar syirik? Dia itu la ilaha illallah. Lo paling mesti lu menjarah kubur sing dikaketin nilai lo mau itu hukumnya syirik. Yo hukumnya orang bertau apa langsung selesai. Apa hukumnya apa? Gak mungkin kan? Vonis syirik itu tetap halal tuh. Pak, karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Dan itu orang Islam mengarah nyembah kuburan, jiwa-jiwa penawar syirik. Bagaimana orang divonis syirik, sementara di apa kalimat itu tahu sih. Gua hati mikir. Sing dilapat mau kalimat itu tahu sih. Kok dilakukan syirik itu?
Jadi banyak ayat-ayat yang nazarat al-kufar diaplikasikan, diterapkan kanggo wong mukmin yo repot. Jadi kaya makna Isra tadi. Saiki Isra ku ditopeng ning sapa? Kowe di toko. Ana tak sendiri blojo nek 10.000. Dari kowe seneng. Dari boe. Ora ada ngomong kok. Paham ya? Ana kiai, siswani santri marah 2 kilo 5 kilo. Dari kiai ini lomo, dari boe gumok. Pandai sudah aku bukan kiai ini. Lu kan dari kiai itu. Kalau lagi siswani santri marah 2 kakek tahu. Coba gue lo sampai kiai. Lewat, kiai ini senengnya soalnya sudah dipanggil. Apa orang boe gumok? Oh enggak ya. Besok juga. Dari orang boe dipanggil lu wes. Lagi ini mampu sebelum sakit untuk manggil tombol menaik. Kenapa tadi itu? Lalu nanti soal dulu posting berani tersoal orang. Mereka keluar terkenal silent. Lalu sudah tahu tak. Kalau naik ini kadang-kadang kayak itu tapi cukup som. Jauh gili kan naik ini wakil. Nah, ada soalnya kok sambil orang kiai. Saya nak keseringan soalnya kiai orang agama. Soalnya kiai orang apa? Kiai nomor bicara tahu sulit. Wah, kalau ini tadi itu kaji lagi nak nomor uang berlima langsung cinta. Jadi itu orang mana nih proposal itu? Langsung kayak orang ada orang kayak malah ruwet. Mana nanti di sholat, eling uang berlima nih rumah balik 6 bulan. Asal sakit. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi oleh agak ada apa? Lah kilang-kilang kuari cara berpikir ngoten karena dia memiliki itu ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah membunuh karena perang. Muawiyah juga dia berfitnah kabeh. Dia ini tak sadar, mau mukmin fitnah itu bagian dari kriminal. Lha saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe nabi wong sing nyeluk dulure kafir, takut bahagia hati rumah. Nah tepak sing kafir ya tenan, nek ora tepak sing ngomong sing kafir. Jadi 50-50. Jadi tuduh-tuduhannya bahwa dia Islam 50-50. Nah tepak ya pancen sing kuburan kafir tenan. Nah tepak sing nuduh kafir. Hilangnya nuduh kafir. Jadi nuduh kafir waktu nuduh zina. Aku nuduh zina kok nak tepak urusan nuduh jihad. Nah tepak aku kena satu dosa. Kalau gini kan gue ikut kok. Paham ya? Lalu kalau nak urusan orang jelas itu anak kisah. Nah orang apa? Orang kisah. Ini kamu coba dia Islam kan? Orang kisah. Paham ya? Kesalahan yang kelar itu bahaya sekali. Kalau info aku ilah ayatin nazarat fil kufar pada alu alamu. Lalu Allah mayaktul mu'mina muta'amidan berlakukan secara umum Ali kriminal, Muawiyah kriminal, semua khalifah pemimpin Islam kriminal, semua TNI kriminal. Bukan kriminal loh. Ya perang negara Islam mesti saling bunuh dong. Perang di Irak misalnya korupsi deh. Kalau mereka saja mereka ada Islam. Misalnya orang termasuk golonganku mungkin menang ngomongin dalam gila, ya ini tahunan. Lalu kalau lebih, paham ya? Apa itu menengah? Kalau begitu saya SMS pelayanan apa? Mulai doakan, tapi kok kayak jatuh ya? Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo tinggal jadi orang yang kenal kakak. Budal guru kula, budal keluarga kula kompetisi. Kabeh dolan nang pangene tapi suka ana apa dunia sini. Mana ini sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Buku ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar baca al-wa'il alal mu'minin itu bahaya. Kalau di Quran itu ayat rata-rata dulu ya alal kufar, yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu enggak bisa begitu. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan saja orang kafir saja ada yang diterima tobatnya.
Oh Nabi nanti guyu ngakak-ngakak, kita koi sahabat. Ya Rasulullah kenapa jangan guyu ceria? Aku itu guyu berahmati pengira. Siapa orang guyu? Wong pembunuh biasa matanya kok nih suarco orang lurunan dari jagungan. Jadi, siapa sakit? Ya ada hotel. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy dan Hamzah. Hamzah dimatikan secara sahih, dibunuh secara sahih. Tentu Sayyid Hamzah filkan. Sama ini ngopi, happy, keluarga. Sayyid Hamzah harus santai. Wahsy bermateri Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam materi Musailamah al-Kadzdzab. Gajaran dia diubil. Jadi Wahsy dan Hamzah sebenarnya ngopi keluarga. Belum tentu Wahsy dan Hamzah wae ora iso mlebu wa mayatul mukminah muta'ammidan saja jauh dan apa? Karena pasal yang di Quran dan ayat itu juga ada ayat waman Ka'bah, paham ya? Tinggal nanti di dalam pasal berapa paham ya? Mana kamu yang ngajak boleh itu masalahnya kapal saya ikut kok Quran 30. Ibu Quran 30 itu sama ini. Kamu orang gula ke polisi sama orang gila pasal orang tua tu. Quran 30 itu pasal ya kan? Pasal tahu apa? Gue apa gue? Oh pasal untuk. Mesti lapor masalah makanya pasal pencemaran nama baik orang pusing. Nah ini pasal makan. Kenapa? Paham ya? Tapi artinya itu nak memahami Quran itu ya sadar. Orang kepolisian orang mulai ulama atau masalah kan. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh maupun pasal wa malatul mukmin muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia merdu pasal sing mantabah itu paham ya? Paham ya maksudnya? Sama orang gila itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia berzina sudah merdu pasal mantabah gitu. Dan saya ini misalnya orang melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dia saksi harus dilindungi, paham? Nah, gak berbaik hati, pencemaran apa baik. Tapi pengerang yang gak polisi, masalahnya kan tetap mesti benar, paham ya? Artinya sampai gak usah khawatir, gak usah malah nebak-nebak itu, ya, gak usah malah apa? Nebak, nggak jadi kuahid, ya, nggak jadi apa? Mana pengenak ngambil bentuk masker, di kanu lama pengenak udah ngambil bentuk masker, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ada dikawai, kusong itu tukang jino yang hukumnya dia, ya soal jino itu susah, jino kan sama dengan rokok. Berarti orang itu ada rokok, orang nuangi itu boleh jino kan sama dengan rokok. Lalu orang itu dia ke, orang itu rajin rokok, dia kalau lele mau bayar, kau akan hukum itu. Dan ini kombinasi, manggala di polis rokok, tapi mangkola lelu agak kolak, dan malah di rokok lelu. Nah, mereka agak jadi benar, ada pusing bang hukumnya. Orang yang sama punya status B. Mau waktu kedongiku, kehadiran itu tidak. Mau lelu kehadiran, biasa kehadiran mau yang kehadiran menilai. Jadi kita bisa ada dari pelari pasang. Bukan mau terserah ya. Makanya dari kitab-kitab di Wama Yamut Walam Yatub Minzam Iyo Pak Amruhu Mufabadun. Wong mati orang semua orang begini. Pak ini kan sampai ngerti. Dalam kehidupan nyata, polisi bisa. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Dia terserah apa menggunakan pasal berapa Quran Dewi Pengiran untuk nerapno kuwe. Ini nerapno sing gawe, ben ngono. Lagi apa ngalah? Salah. Lan kaya aku nek rusen ngeten iki terserah Pengiran. Rusen iki nek pasal ngaji kok pasal ninggal anake bengak-bengok. Nek Pengiran kok nang Gusti kok nek pasal opo. Misalnya wong-wong ngabur sering kon kiai. Kena pasal seneng ulama, apa kena pasal menghindar istri. Ya, terserah pengeran. Paham? Mau merasakan yang mau maksudnya tuan gila. Ini dia rumah saya seneng gila. Sebelum orang nganggur menghindari istri. Langgur terserah pengeran. Kena pasal seneng gila. Ayo mau pasal. Meninggal parah. Jadi itu memang problem sebagai ustadz, sebagai kiai. Satu, harus mentoleransi kesalahan orang awam.
Tapi harus ada keberlanjutan lagi paslon ini. Ada keberlanjutan sholat yang benar ya harus benar terus ila yaumil qiyamah. Caranya apa? Jangan toleransi kesalahan. Tapi jangan juga membencikan sholat sama orang awam karena aturannya terlalu ketat. Tunggu orang ketemu orang beda juga. Orang mau ngelawan bocah. Soal itu salah sing gowo berarti. Gampang kok nak jadi kiai itu. Karek nyalahno wong. Tapi ora kiai tenan berarti. Nek kiai tenan robana bilamna hadisan ngarang awake dhewe. Bayi sepet. Sise orang akeh. Wah, macam mana? Cekali macam. Macam lah. Mantap. Ini pamannya. Ini Al-Jufi juga pamannya sepupunya. Ini Al-Kafutu sama nih kok. Loh, Al-Kafutu Al-Jufi. Ayo sama nih. Futu gue bangkok. Ya kalau terang. Jadi gue mau tenan. Nah, Imam Nawawi itu orang yang Syafi'i. Jadi judul ini semua ulama sepakat Muslim itu tidak bikin judul, Sahih Muslim itu tidak bikin judul sebagai ilmu hadis. Terus ditabulib oleh Imam Nawawi. Sinten Imam? Padahal itu kacanya sekitar 400 tahun. Lah karena Imam Nawawi itu Imam Syafi'i, terus Imam Muslim itu seakan-akan madzhab Syafi'i, berikut terus di judul ala Syafi'i. Dan itu problemnya adalah iso wae hadis itu difahami yang berbeda oleh madzhab yang lain. Sekarang begini cara sampean. Ketika orang tidak bisa baca Fatihah, langsung pindah apa belajar dulu? Nah belajar ilat sing kadunge elek. Iku wisane sak wulan. Apa golek pengganti langsung? Misalnya kon maca Allahu Akbar, sing gampang nak wong desa atau ngaji alhamdulillah ya. Wong desa ora paham lan antuk dhuwit muni alhamdulillah ya. Yo, Cina-Cina antuk dhuwit muni alhamdulillah. Nanti kula tak takoki, lho cek muni alhamdulillah kok ngerti? Enggak ngerti, Gus. Kayak saya tahu kaji-kaji kalau dapat uang kok bilang alhamdulillah ya. Wah, repot. Nah, tapi yang jelas di sini jika tidak bisa baca Fatihah maka diganti Quran. Urutannya Quran dulu. Yang tidak Fatihah asal bisa. Kalau tidak bisa semua diganti kalimat. Nah kemudian fikih itu di aturan sing cara kene ora pas, tapi aturan fikih yang durasinya mirip-mirip atau sama-sama. Misalnya durasi Fatihah itu misalnya 1 menit ya penggantinya kira-kira. Lah kowe nek iso atuk ora iso pisan. Baru kaya iso pisan kon menengae sekadar iku lah. Terakhir iso kabeh kan kon menengae. Jadi Allah Akbar menengae. Tak mau tak kotok begini. Biasanya maca Fatihah pirang detik? 10 detik. Karena mau Fatihah ora iso, penggantine ora iso, kalimat thayyibah. Penggantine iku meneng. Mane beja-bejane wong-wong goblok. Mergo akhire ra duwe kewajiban. Enak. Tapi ora enak dadi goblok. Jadi itu profesionalnya fikih. Karena kalau ndak gitu malaikate bingung. Bingungnya ngene, misalnya wong maca Fatihah didelok kok dhuwur kan 10 detik. Sing genti dikir 10 detik. Lho bareng iki pepe menenge terus sak detik lho. Iya kok sak detik. Tapi nek didelok 10 detik kan paling enggak sama secara durasi, Makanya fikih itu memang fanatik sama ilmu akal itu fanatik. Kalau enggak bisa Fatihah ya sama-sama Quran yang tidak Fatihah, kalau enggak diganti dikir, kalau enggak diganti meneng sekadar Fatihah. Durasinya kira-kira sama. Paham ya, itu sampean ngerti. Nah kalau begitu itu menunjukkan agama itu tidak pernah sulit karena selalu dicarikan penggantinya. Terus kepenak ya. Nah ini dugaan kula kalau ngomong agangan kalau lagi latihan sholat ya Fatihah iso kuliah iso. Cara kula alhamdulillah itu mesti sane. Terus sering krungu ngene apa? Alhamdulillah untuk duit, alhamdulillah. Macam. Ya cocok ya soalnya ngono-ngono. Jadi mriki cek kurang, mriki kan tesih napa qara'a ma tayassara lahu min wiriha sang liyane Fatihah. Ya liyane Fatihah itu
ayat Quran yang tidak Fatihah atau zikir pengganti itu semua. Atau meneng terakhir atau meneng. Ya kan urutannya wong salat tuh ngadeg terus meneng lungguh ya. Terus lele miring sik. Mayit turu mati. Lah ya turu mati miring jenazah. Apa miring jenazah. Iku ada mustalkian tuh. Ya miring apa? Mutajik iki. Miring jenazah tuh. Jenazah sing mesti pendem lho, ora seneng. Yakin? Bariku lagi lumah terus rodok jangkat. Sirah jangkat. Terus terakhir. Isara apa kedep? Kedep terus terakhir ajrul sholat fi qalbi. Terakhir disolati bareng. Loh tapi ngliwati itijak mayit itu. Adab kiblat ala mayit sing wis wis uni-unine ora. Kalau mau ngetes kowe eling ta ora. Tapi intinya itu selalu ada pengganti. Jadi malah idroku buluh, la idroku buluh. Namun kaidah. Hadatsana Bakar bin Abi Syaibah amruna kita sakin dalam jami'an Sufyan qala Bakar hadatsana Sufyan bin Ali Surian Muhammad bin Rabi' an Badan Somit yubaligu nyampe sapa ibadah yabluhu napa yubaligu sami bihi ing hadal hadis an Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Ini saya terangkan nggih. Wae rungokno ke ibu pinter tak baleni neh. Rungokno ibu pinter. Sebenarnya Nabi itu tidak mengatakan sah atau tidak sah, aturan atau tidak aturan. Nabi hanya ngendikan tidak ada sholat bagi mereka yang tidak baca Fatihah. Cara pikirannya Abu Hanifah tidak ada sholat yang sempurna. Karena Abu Hanifah itu mengiktifa, ngalap cukup semua bacaan Quran itu cukup, tidak harus Fatihah. Karena Quran hanya ngendikan faqra'u ma tayassara minal Quran. Allah tidak ngendikan Fatihah tapi ma tayassara minal Quran. Tapi pikirannya Imam Syafi'i berbeda. Jika ada ayat umum di Quran maka ditaksis hadis. Ternyata Nabi mentaksis untuk sholat itu Fatihah. Maka tidak Quran secara umum memang di bab sholat itu Fatihah. Tapi kan masalahnya hadis wong akeh ora mazhab Syafi'i. Makanya ketika hadis disarai Syafi'i ya seakan-akan mazhab Syafi'i. Tapi kowe aja terus darani Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mazhab Syafi'i yo oh dhisik Kanjeng Nabi bocah kok. Dong ya. Mulane kula niku duwe peringatan ayamu Imam Syafi'i. Ayamu Imam Ghazali. Ora tak arani khol. Kok nak tak arani khol kok berarti Imam Ghazali NU. Mulane ana khol ning Gus Bae repot. Anak NU terus melok BB barang iki. Ana melok BB walah dinane melok opo ngono ya repot kabeh. Tadi Imam Ghazali tau pengajian muslimat, oh diaturin apa? Muslimat atau diaturin ibnu PPNU sakit. Karena resiko tadi ketika kita mencintai Imam Ghazali, hormat terus muni khol Imam Ghazali, khol Syabul Qadir. Nah, karena khol itu adat NU, seakan-akan beliau ini NU. Ya sakit tuh ya. Oleh ngekano Kartanu piye wong zamannya sebelum Mbah Hasyim kan. Lho kok kate Gus kok jenenge ayam Imam Ghazali kok ora khol ae. Bocah ora tau mikir nek darane khol iku kesane NU. Ya sakit to ya mesti Imam Ghazali. NU. Sakit kan. Dong ya. Jadi teman-teman ngerti lafaz hadis itu tidak bisa diintervensi oleh analisis madhab. Kalau lafaz hadis itu tidak bisa diintervensi analisis madhab. Senyarai udah nyarai sesuai subjektivitas masing-masing. Makanya masyhur Imam Syafi'i darani niat wajib ya akhirnya apa yang terkenal innamal a'malu binniyat. Yang dia darah beliau darani niat wajib innamas shihatuha binniyat. Nah kadang darani niat rukun. Rukunnya sholat cara madzhab Syafi'i termasuk apa? Niat kan? Lah yang lain dari awal gak kepikiran itu syarat sah yo innama kamaluha no. Sempurnane ngamal nak
Ya. Dong ya. Ya sudah hadis dan tetap hadis. Pokoknya hadisnya mau berbunyi innamal a'malu binniyat. Tapi Syafi'i muni innama sihhatuha, sisi tak muni innama kamaluha. Tapi hadis tetap berdiri sendiri. Oh, jadi aja muga-muga. Nah, muga madzhab Syafi'i berarti Kanjeng Nabi madzhabnya malah lucu tuh. Kira cung aku iku ana sedurunge Syafi'i kok malah barani anut. Kulon gak ada kitab kata tentang ikhtilaful madzhab, mulai kitab ikhtilaful madzhab sampai asli. Kulon gak ada kitab Hanafi di kata, punya kitab Maliki di kata. Hambali lebih banyak lagi. Itu manjan yo jenenge pikiran yo. Nak sing ngendikan suhune yo kaya masuk akal. Yo kaya kepenak kabeh. Kene kadung biasa Syafi'i pertama kaget sesuk kulino. Baru kulino terus enake mong. Nah, saya nak itu nak sepanung soleh intikal madzhab itu karena ngenakno umat, ngomong ngenakno umat. Nah, tapi nak kena fasek-fasek ya al intikal alamatul konyol ini gitu. Entar gitu beda-beda dari alamatul konyol itu. Saya beri contoh pentingnya intikal madzhab. Dan kau mesti setuju. Orang kok mungkin ras setuju, mesti setuju. Mungkin karena husnuzon baik kula atau mungkin jangan paham. Jadi sementing tetap. Andaikan kita sepakat kalau lamsun nisa itu membatalkan wudu, baik dia lamis subjek maupun malmus objek. Kaulang lagi. Andaikan kita sepakat mengikuti madzhab Syafi'i kalau bersentuhan dengan perempuan tanpa hail itu membatalkan apa? Wudu, baik kita sebagai lamis subjek atau subjek atau malmus. Itu enggak kebayang orang Syafi'i bisa tawaf. Karena pasti tersentuh. Berkahnya intikal madzhab yang sebagian artinya ulama menisa itu jamaktum anisa batal itu nak jima. Berkahnya itu ya tawaf ya masih NU jewekek Syafi'i jewekek ngger tawaf piye mbak kok nyentuh wedok nak pas tawaf ra apa-apa. Warang kesentuh wong Pakistan ayo ojo iku le. Kok malah jarak. Oh dasar fasik. Komile. Sampeyan kesentuh wong Afrika ta wong Turki? Kerabat Allah. Sampeyan Turki ta Afrika? Terus di Turki ta Afrika? Turki greget. Jadi lah yo baru kae kiai-kiai do alim alama kan do maca intikal khusus tawaf dikai solusi yo pas tawaf iku intikal madzhab. Muni ra apa-apa, maknane ra apa-apa iku maksude ora batal, ora goleki sekelat iku. Dan kocak do bakat fasek terus dadi ya maksud ora apa-apa iku ora batal wudune, ora golek sekelat. Oh, kebakat fasek ya bener. Ngono harus dibantah kan. Tapi ini ku gene maghfirah Gus pikir Ka'bah. Ku malah pikir Ka'bah nek digo maksiat itu masalah kok. Oh, ora bakat wali. Saulang lagi. Jadi itu resiko hadis. Kulo gak ada kitab usul fikih kathah, termasuk usul fikih Hanafi. Di usul fikih Hanafi itu dibalik. Muqayyad sama mutlak itu menang mutlak. Kalau madzhab Syafi'i enggak, mutlak sama muqayyad itu menang muqayyad. Ya kalau kadung Syafi'i, kadung Kartanu ya wis. Ya kalau nak jane yo piye, kadang-kadang yo piye. Lha mergo macane kathah lho, dadi kadang-kadang yo cocok mbek madzhab sing. Dan itu banyak. Misalnya anjing misalnya. Anjing itu dalam madzhab Syafi'i kan kotak. Semua unsur anjing itu menajiskan. Semua unsur anjing itu Kalimah Malik yang lainnya itu ya hanya dilat. Nabi nyebut dilat, ya mau dilat. Ya betul ya dilat gak kesentuh. Misalnya pede bojo kesentuh wong rapi hati dilat. Tapi wong dilat. Misalnya kowe diceritani bojomu kesentuh wong kan ora ada rapi, maksudnya ninggalan kesentuh.